Hmm, cek kamera, udah. Cek alat tool sama internet juga bagus. Kayaknya udah gitu aja deh harusnya. Hmm, hmm, hehehe. Hmm, ternyata gue ganteng juga ya. Woi, videonya udah mulai, woi. Hah? Hello everyone, selamat datang di channel gue. Pada materi kali ini, gue akan membahas tentang routing dinamis atau biasa disebut dynamic routing. Wih, udah kayak boleh aja nih gue. Oke, pada beberapa bulan yang lalu, gue pernah bahas materi tentang apa itu routing static dan cara konfigurasi routing static di Cisco Packet Tracer. Hah? Sebulan? Apa setahun ya? Nah, sekarang gue bakal ngasih tutorial gimana cara routing dinamis di Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum itu, gue bakal jelasin sedikit apa itu routing dinamis. Routing dinamis adalah metode routing yang dimana router akan membuatkan tabel routing secara otomatis berdasarkan traffic dan jumlah router yang ada pada jaringan. Dan admin jaringan tidak perlu repot-repot untuk input seluruh tabel routing yang ada pada konfigurasi routing static. Ini adalah salah satu contoh dari tabel routing static. Routing dinamis mempunyai 4 jenis, yaitu RIP, OSPF, BGP, dan EIGRP. Dan yang bakal gue bahas di sini itu adalah si RIP ini. RIP itu adalah salah satu jenis routing dinamis yang dimana RIP ini akan mencari rute terdekat dan stabil sehingga menghemat bandwidth karena dekatnya transit atau hop yang dilaluinya. Itu tadi penjelasan singkat tentang RIP. Untuk info lainnya atau kelebihan dan kekurangan RIP ini, kalian bisa cari di Google ya. Cari sendiri, jangan manja. Oke, jika kalian sudah siap, mari kita masuk ke dalam sesi praktiknya. Oke, di sini gue udah menyiapkan 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Nah, di masing-masing blok ini, gue bakal kasih IP dengan segmen yang berbeda pada bagian PC-nya. Dan untuk menghubungkan antar router, gue akan menggunakan IP dengan segmen yang sama, namun dengan alamat yang berbeda. Nah, di sini kita mulai dengan menyambungkan kabelnya. Yang pertama, gue akan menyambungkan kabel dari si antar router. Gue bakal menggunakan kabel gigabit 0 yang udah gue setting dengan 10 10 10 1 kepada router yang udah mempunyai IP dengan 10 10 10 2. Nah, sekarang gue bakal salurkan kabel dari gigabit Ethernet 1 ke dalam switch yang mempunyai kabel gigabit Ethernet 01. Sekarang gue akan melakukan penyambungan dari komputer ke switch dengan kabel fast Ethernet. Agar kelancaran dari koneksi, diharapkan untuk menyambungkan dengan tipe kabel yang sama seperti gigabit dengan gigabit, atau seperti fast Ethernet dengan fast Ethernet. Ini akan gue lakukan dengan cara yang sama. Sekarang untuk selanjutnya, gue akan men-setting IP ini dari router ke router dan router ke PC. Kita mulai dari router terlebih dahulu. Kita akan menggunakan gigabit 0 dan gue akan memasukkan IP 10 10 10 1 dan dengan subnet mask /30 atau bisa dikatakan 255 255 255 252. Setelah itu kita on kan. Lalu kita masukkan IP gigabit Ethernet 1 untuk kita sambungkan ke PC dengan IP 192.168.1.254. Nah, 254 di sini sama fungsinya sebagai gateway dengan kode CIDR/242550. Dan oh iya, gue lupa satu lagi. Di sini gue akan menggunakan kabel cross
yang dimana kabel cross ini berfungsi untuk menyambungkan dua device yang sama seperti router-router atau PC ke PC. Sedangkan ini bisa dikatakan adalah sebuah kabel straight, yang dimana straight itu berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda seperti PC dengan switch atau switch dengan router. Nah, di sini kan kita sudah menyeting IP dari router 1 kan dengan gigabit 0, 10, 10, 1 dan gigabit 1 dengan menggunakan 192.168.1.254. 254-nya ini adalah sebagai gateway untuk menghubungkan antar router di sini dan untuk menghubungkan PC juga. Atau bisa dikatakan sebagai penghubung antar PC. Nah, sekarang gue akan masukkan IP dari komputer 1 dan 2 agar bisa masuk ke dalam si routernya ini dengan menggunakan satu yang sama, 192.168.1.1 dengan CIDR/24 dan menggunakan gateway 192.168.1.254. Jadi gue udah bilang ya, 254 itu adalah si gateway router tersebut agar PC bisa terhubung ke router itu juga. Gue akan lakukan dengan cara yang sama. Gue akan menggunakan IP 192.168.1.2/24 dan 192.168.1.254. Nah, di sini untuk blok pertama kita sudah mengkonfigurasi IP-nya. Nah, sekarang gua akan melakukan hal yang sama kepada si IP yang satunya untuk blok selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah menghubungkan router antar PC. Kita sudah membuatkan IP dari subblok 1 dan subblok 2 dengan IP dengan segmen yang berbeda. Nah, sekarang kita coba ping dari 192.168.1.1 dengan 192.168.2.1. Dimana kita akan coba ping 192.168.2.1. Nah, di sini posisinya masih destination host unreachable dikarenakan si PC 1 ini belum mengenali si 192.168.2.1. Nah, untuk mengenali IP tersebut, kita perlu melakukan routing yang dinamakan routing dinamis atau juga routing statik. Tapi sekarang kita akan menggunakan routing dinamis dengan metode RIP. Nah, untuk cara men-setting RIP, kita akan memasukkan command yang dinamakan router RIP. Gue juga lupa ngatain satu hal, yang dimana RIP ini sebenarnya mempunyai dua versi, yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2. Nah, RIP versi 2 itu adalah merupakan upgradean dari RIP 1, yang dimana RIP versi 2 itu sudah dikatakan lebih stabil dari si RIP 1 ini. Nah, untuk memunculkan RIP versi 2, kita perlu menambahkan command version 2, yang dimana ini akan mengganti RIP dari versi 1 ke versi 2. Nah, sekarang kita kembali ke routingan. Nah, di sini kan kita akan mengenalkan IP ini 10 ke IP 20. Nah, caranya adalah kita memasukkan network IP blok PC pertama atau blok pertama ke dalam tabel routing RIP kita. Jadi kita akan menggunakan network 192.168.1.0. Nah, yang kedua, kita akan memasukkan IP penghubung antar router ini dengan menggunakan 10.10.10.0 dengan network 10.10.10.0. Sudah. Nah, ini untuk settingan RIP. Gue sudah men-setting ini dengan selesai. Nah, sekarang gue akan melakukan hal yang sama kepada blok di selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah melakukan routing RIP. Nah, sekarang langkah terakhir kita hanya tinggal menguji ping apakah satu blok PC ini bisa mengenali satu blok PC yang satunya. Caranya kita sekarang adalah ping dari PC 1 ke PC 21. Kita coba ping 192.168.2.1. Nah, di sini ketika
komputer uh, ping kepada IP2 komputer IP21, jika setting RIP kita berhasil, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita tunggu dikarenakan dia masih sinkronisasi. Nah, jika semisal sukses, maka hasilnya adalah si reply ini. Reply from 192.168.21 dengan weight-nya 32 dengan TTL-nya 126, atau bisa dikatakan hasilnya adalah reply. Kita akan juga melakukan yang sama dengan kita ping balik dari, misal gue akan menghubungkan ping 21 ke 12 192.168.12. Jika semisal RIP kita sukses, maka PC yang ini akan terhubung dengan sendirinya, dan biasanya dia akan mensinkronisasi terlebih dahulu dan akan melanjutkan dengan reply, dikarenakan masih dalam proses pengiriman data ya. Jadi pertama mungkin belum terhubung, tapi untuk yang kedua atau 3 kalinya sudah bisa dihubungkan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara setting RIP di Cisco Packet Tracer. Itulah tadi tutorial bagaimana cara untuk menghubungkan alamat IP dengan routing RIP. Jika kalian masih kurang jelas, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Udah, gitu aja. Udah. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tata bahasa. Gua Kuro Saibria. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Keep trying and upgrade your skills.